Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik di tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah pembelajaran kedua. Nah, kita langsung saja yuk ke pembelajarannya. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini ada percakapan antara si Benny dan Kak Tiur. Si Benny berkata, "Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak." Lalu Kak Tiur berkata, "Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik." Itu kata Kak Tiur yang menenangkan si Benny. Nah, di sini ada percakapan si Benny dan Kak Tiur lagi. Si Benny berkata, "Kapan bisanya, Kak?" Lalu Kak Tiur menjawab, "Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu seperti itu." Dan si Benny menjawab lagi, "Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa." Lalu Kak Tiur menjawab, "Iya, Dik, mari kita latihan bersama." Nah, ini percakapan antara si Benny dan Kak Tiur yang sedang bermain simpai. Si Benny mengeluh karena simpainya jatuh terus dan tidak cepat bisa. Tapi Kak Tiur melakukan apa ke Benny anak-anak? Iya, Kak Tiur menenangkan si Benny bahwa untuk bisa bermain simpai itu diperlukan latihan yang banyak. Apakah anak-anak tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Nah, ini adalah bentuk simpai. Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai itu adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memakainya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Jadi, kalau bermain simpai ini bisa dengan teman-teman anak-anak. Anak-anak juga bisa berlomba. Yang menang, yang jago memutar simpai di pinggang. Bacalah percakapan berikut bersama teman-temanmu atau dengarkan percakapan yang Ibu Putri bacakan. Kata Ibu, "Benny, Tiur, bermainnya sudah ya." Kata si Benny, "Tapi Benny masih belum bisa, Bu." Lalu ibu menegur, "Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi." Kata Kak Tiur, "Iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya." "Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih." Itu kata si Benny yang masih ingin bermain simpai.
Lalu ibu memberi nasihat. Iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata ibu, Dek. Ayo kita mandi. Nah, itu jawaban dari Kak Tiur. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Nah, itu jawaban dari si Beni. Akhirnya si Beni mau mandi. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di tempat bermain. Anak-anak bisa menyebut aturan dengan suatu tata tertib. Aturan itu berlaku bisa di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Di jalan raya bahkan juga ada aturannya. Di mall juga ada aturannya. Bahkan di suatu tempat itu memiliki aturan. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Jadi, setiap aturan itu gunanya untuk mengatur kehidupan manusia. Aturan sendiri itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Misalnya, pulang sekolah harus menaruh sepatu di rak sepatu. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir. Nah, di sini ada contoh aturan di rumah. Yang pertama, misalnya bangun pukul 5. Nah, mungkin masing-masing dari anak-anak ada aturan yang bangunnya berbeda. Mungkin ada yang bangun jam 5:30 atau bangun jam 4:30. Jadi, peraturan di rumah itu berbeda-beda ya Kak, ya anak-anak. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Nah, ini juga aturan yang ada di rumah. Jadi, kalau bangun tidur itu harus langsung merapikan tempat tidur. Jangan langsung ke kamar mandi dulu, tapi harus merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Yang ketiga, selalu minta izin jika berpergian. Jadi, kalau anak-anak ingin berpergian, kita harus meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Anak-anak kalau bermain itu tidak boleh lupa waktu. Misalnya, anak-anak bermain dengan teman. Jangan sampai lupa waktu untuk beribadah, untuk makan. Itu tidak boleh sampai lupa waktu ya anak-anak ya. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Jadi anak-anak kalau bisa itu setelah makan harus bisa membersihkan meja dan piringnya langsung dicuci. Yang keenam, mengerjakan PR. Yang ketujuh, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang delapan, belajar pukul 19 atau pukul 7 malam. Tidur pukul 9 malam. Nah, ini contoh aturan di rumah. Tapi setiap aturan di rumah itu berbeda-beda. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berdoa. Semoga Tuhan memberkati.